Peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 menyisakan kepedihan bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Pasalnya, mereka kehilangan harta benda, anak, orang tua, hingga sanak saudara dalam waktu yang singkat. Total ada 19 orang tewas, 49 orang luka berat, dan ribuan warga harus mengungsi akibat kebakaran ini. Ini bukan kali pertama depo yang terletak di tengah permukiman padat penduduk ini terbakar. Kejadian pertama terjadi pada 2009 silam yang menewaskan 1 orang petugas. Peristiwa kebakaran di area depo Pertamina yang menyumbang 20% cadangan BBM nasional ini pun menjadi sorotan. Bagaimana bisa objek vital berjarak sangat dekat dengan permukiman warga, bahkan hanya dibatasi dinding. Aksi saling tuding untuk menentukan pihak yang bersalah pun terjadi, yang kemudian berujung pada ranah politik. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat malam masih terus menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan dari publik. Hingga kini Polri masih terus melakukan penyelidikan. Sejumlah alat bukti pun telah ditemukan dan kini publik masih menunggu hasil investigasi dari pihak berwenang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam keterangan pada Sabtu 4 Maret mengungkapkan dugaan sementara kebakaran depo Pertamina Pelumpang karena adanya gangguan teknis. Menurut Listio, kebakaran bermula saat pengisian BBM jenis Pertamax di lokasi sekira pukul 8 malam. Pengisian dilakukan dari Balongan ke depo Pelumpang. Kemudian terjadilah gangguan teknis yang menyebabkan tekanan berlebih hingga menimbulkan kebakaran. Kita tadi sudah masuk ke TKP, Kapolda, Gabungan, dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, tentunya kan ini juga ada kebakaran juga sama. Ini semuanya sedang kita cari sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melaksanakan investigasi. Tapi juga ada dugaan kuat, dugaan saling kuat. Ya, tentunya dugaan sudah ada. Namun demikian kita tidak bisa menjawab terburu-buru karena juga kita harus kumpulkan semuanya jadi satu kesimpulan. Sebelumnya muncul kabar bahwa penyebab kebakaran yakni pipa yang dialiri BBM meledak karena sambaran petir. Hembusan angin kencang di lokasi membuat api merembet ke rumah-rumah penduduk yang hanya dibatasi oleh dinding di dekat depo. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, saat dihubungi oleh Tribun News Minggu 5 Maret mempertanyakan penyebab kebakaran. Apakah memang ada unsur alam atau kesengajaan? Fahmi pun menilai dalam peristiwa kebakaran ini, petir selalu dikambing hitamkan. Terkait dengan hal ini, Fahmi menyarankan agar PT Pertamina Persero segera membentuk tim investigasi independen yang melibatkan sejumlah ahli. Hal ini dilakukan untuk jadi pembanding antara temuan polisi dan juga tim independen. Tujuannya agar peristiwa serupa tak terulang lagi di masa yang akan datang. Dikatakan oleh Fahmi, tidak ada yang diuntungkan akibat kebakaran ini kecuali dari sisi politis. Sementara itu, tim Pusinafis Barreskrim Polri sudah mengantongi sejumlah barang bukti terkait dugaan awal penyebab kebakaran depo Pelumpang. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan dalam konferensi pers Minggu 5 Maret mengatakan sejumlah bukti tersebut masih dianalisis. Dan penyidik juga enggan terburu-buru menyimpulkan penyebab kebakaran karena masih dilakukan penyelidikan. Keberadaan depo Pertamina Pelumpang yang jaraknya sangat dekat dengan permukiman warga kemudian menjadi pertanyaan publik. Banyak pihak termasuk pemerintah yang menyatakan bahwa seharusnya ada jarak aman antara objek vital dengan rumah warga. Kemudian dari sini merembet pada ranah politis yang menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun sebenarnya persoalan ini sudah lama terjadi, jauh sebelum Anies menjadi gubernur. Sorotan depo Pertamina Pelumpang yang berada di tengah permukiman padat penduduk sudah diberikan sejak peristiwa kebakaran pada 2009 silam. Wakil Presiden kala itu Yusuf Kala mengingatkan agar PT Pertamina Persero menjaga standar keamanan dan keselamatan di kilang minyak yang mereka kelola. JK pun meminta agar perusahaan plat merah itu segera membebaskan lahan di sekitar depo Pertamina. Kemudian muncul wacana pembangunan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan rumah warga dengan depo Pertamina sejauh 50 meter. Wacana ini kembali diungkit oleh Menteri ESDM Sudirman Said pada 2016 silam saat meninjau kesiapan pasokan BBM di Pelumpang. Namun hingga insiden kebakaran tidak ada pergerakan terkait hal tersebut.
Sebagai informasi, depo ini dibangun pada 1972 dan selesai pada 1974 silam. Disebutkan kala itu kawasan Pelumpang masih didominasi oleh rawa-rawa. Lantaran pembangunan Jakarta yang masif kemudian membuat banyak area kosong beralih fungsi menjadi permukiman. Status lahan yang kemudian jadi permukiman warga ini lantas menjadi pertanyaan. Lurah Rawabadak Selatan Suhaina mengakui bahwa mayoritas warga yang tinggal di dekat depo tak memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Meski begitu, menurut Suhaina, warga memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Namun, IMB yang diterbitkan bukan perbangunan, melainkan IMB kawasan. Dengan adanya IMB kawasan, maka bangunan atau rumah warga berstatus legal. Di tengah hiruk-pikuk peristiwa kebakaran, penerbitan IMB oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk permukiman warga Tanah Merah kembali diungkit. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengkritik penerbitan IMB tersebut. Diketahui penerbitan IMB ini dilakukan pada 2021 silam. Menurut William, seharusnya Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi aman, bukan malah memberikan IMB. William pun mempertanyakan pemberian izin pendirian bangunan yang akhirnya berakibat fatal. Ia lantas membandingkan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dikatakan oleh William bahwa Ahok pernah mengajak warga untuk pindah dari lokasi tersebut karena membahayakan. Sengketa Tanah Merah sebenarnya sudah lama terjadi, termasuk saat kepemimpinan Joko Widodo saat jadi gubernur. Warga yang tinggal di sana sempat dianggap ilegal pada awal tahun 2000-an. Barulah saat Jokowi menjabat, mereka mendapatkan legitimasi dengan pemberian KTP. Penyelesaian permukiman padat penduduk yang dekat dengan objek vital ini hingga kini masih terus dibicarakan. Presiden Jokowi telah memberikan perhatian khusus terkait dengan persoalan ini. Lalu muncul dua opsi, yakni memindahkan permukiman warga atau menggeser depo Pertamina. Presiden Jokowi meninjau langsung kawasan Tanah Merah Koja, Jakarta Utara pada Minggu 5 Maret. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bela sungkawa dan juga memberikan dukungan moral kepada para korban. Kepada awak media, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi. Secara khusus, Presiden Jokowi menekankan perintahnya pada Menteri BUMN Erick Thohir dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini aja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu. Presiden Jokowi juga sempat berbicara soal rencana adanya jarak atau buffer zone antara permukiman warga dengan depo Pelumpang selebar 50 meter. Terkait dengan hal ini, Jokowi juga meminta seluruh zona berbahaya di Indonesia untuk dievaluasi. Tapi memang zona ini harusnya zona air. Entah dibuat sungai, entah dibuat harus melindungi dari objek vital yang kita miliki karena barang-barangnya di dalamnya memang barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk. Artinya objek vital lainnya Pak, selain di sini akan diaudit semua Pak yang ada? Iya, sudah saya perintahkan tadi. Iya. Tahun 2009 Pemda pernah mengusulkan buffer zone 50 meter itu kan menyangkut juga masa kepemimpinan Bapak di DKI itu seperti apa sih Pak proses pengaturan buffer zone? Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya, sungai. Tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ. Tanah Merah ini kan padat dan penuh. Semuanya harus carikan solusi. Saya kira
keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama. Merespons arahan Presiden Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati menyatakan pihaknya akan menindaklanjutinya. Dalam hal ini kami menyampaikan komitmen Pertamina untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya pengobatan dan juga santunan kepada korban yang meninggal, juga kepada korban yang sedang melalui perawatan. Seluruh biaya sampai dengan dinyatakan sembuh dan bisa pulang dan beraktivitas seperti biasa, ini akan sepenuhnya ditanggung Pertamina. Dan kepada masyarakat terdampak yang saat ini harus sementara kemudian mengungsi di beberapa posko, ini pun kami pastikan bahwa seluruh kebutuhannya ini akan kami penuhi. Wapres Maruf Amin mengusulkan agar depo Pertamina Pelumpang direlokasi ke arah pelabuhan agar lebih aman dan jauh dari kawasan permukiman warga. Maruf Amin juga meminta agar permukiman di sekitar depo Pelumpang ditata ulang agar lebih teratur. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir akan menata ulang zonasi sejumlah objek vital nasional yang dikelola BUMN, termasuk depo Pertamina Pelumpang. Erick juga menampung usulan Wapres Maruf Amin soal relokasi depo tersebut. Terkait dengan para warga, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi memang sejak awal kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Ya, saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk. Yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan itu pun buffer antara titik keamanan dan tentu titik daripada masyarakat itu masih terlalu dekat. Nah, inilah yang kita mau zoning ulang, tata ulang, tidak hanya di Pertamina, termasuk PLN, termasuk pupuk, supaya ada batasan-batasan keamanan untuk bisa masyarakat tinggal. Tetapi dengan segala tentu hal yang kita inginkan bersama, semoga ini menjadi solusi juga bahwa masyarakat mengerti kawasan itu tidak aman, jangan ditinggalkan kembali. Tadi Pak Wapres sudah mengarahkan nanti untuk kawasan ini bersama Pelindo Pertamina untuk mencari solusi, berikan waktu. Insiden kebakaran ini tak dipungkiri menimbulkan sejumlah persoalan. Kini bukan saatnya untuk saling tunjuk terkait siapa yang salah atas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang yang membuat warga jadi korban. Kita tunggu aksi dari pihak berwenang dalam menyelesaikan persoalan ini dan ada baiknya untuk fokus pada penanganan korban dan tak menggoreng ke arah lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.